Shalom, hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk menikmati taburan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau menyertai setiap langkah kaki kami dan seluruh aktivitas kami ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami taat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah ketetapan Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan telah memilih dan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu, ikutilah setiap kehendaknya dengan sukacita dan dengan sukarela. Karena memang yang pertama, Tuhan telah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih agama Kristen, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan karena kebaikan dan keistimewaan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih istimewa daripada orang lain. Karena kita dipilih oleh Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kemudian yang dua, Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi menjadi saksi, menjadi hamba, menjadi alatnya untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kasih-Nya, dan supaya hidup kita ini menghasilkan buah. Kita bekerja menghasilkan buah, tidak hanya bekerja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk menjadi saksi, pergi memberitakan firman Tuhan, menceritakan kasih Kristus akan dunia ini, sehingga orang percaya dan diselamatkan. Itu adalah tanggung jawab kita, sehingga nantinya ada buah jiwa-jiwa baru yang kita persembahkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, pasti Tuhan memberkati. Kita akan menemukan jawaban doa ketika kita berseru kepadanya. Kita akan menemukan bagaimana Tuhan menolong kita. Dan akhirnya hati kita, hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Karena kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang harus setia menyembah Tuhan. Oleh karena itu, setialah berdoa dan bersyukurlah senantiasa. Walaupun mungkin jawaban doa itu belum kita temukan saat ini, tapi pasti Tuhan akan memberikannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jagalah hidupmu sebagai orang pilihan. Jangan hidup sembrono di dalam dosa. Ikutilah setiap kehendak Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela, dan juga dengan setia. Bersyukurlah atas setiap berkat yang telah dilimpahkannya dalam hidupmu. Kalau kita ada sampai saat ini, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, itu adalah berkat-berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Kita perlu berterima kasih dan mengembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujilah Dia di setiap saat, di segala tempat, tinggikan namanya. Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memilih kami sejak semula, sejak dunia belum dijadikan. Engkau memilih kami bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan dan keistimewaan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Engkau juga telah menetapkan kami supaya kami menjadi para pelayan, menjadi saksi, menjadi hamba untuk memberitakan kasih Kristus, untuk memberitakan kemurahan Tuhan kepada dunia ini yang kami nikmati dan kami sampaikan kepada orang lain. Pakailah kami dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya berkat keselamatan yang telah kami terima ini juga kami bagikan kepada orang lain, kami beritakan kepada orang lain. Saat ini kami berdoa untuk para penginjil, para hamba Tuhan, para pendeta,
para gembala sidang yang melayani, memberitakan Injil, entah itu di gereja, entah itu penginjilan melalui buku-buku, melalui traktat, melalui media sosial. Tuhan, Kau memberkati supaya firman Tuhan semakin diberitakan, supaya banyak orang mendengar firman Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan, berbalik dari dosanya, dan mereka akhirnya diberkati, menerima keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang juga taat kepada setiap hukum dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan, penginjilan, pemberitaan Injil ini semuanya diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan firman Tuhan yang telah kami nikmati saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.